Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun angka kelahiran semakin meningkat. Jika kita berbicara tentang kelahiran, maka kita akan berbicara terkait acara di dalam agama Islam, yaitu tasmiyah dan akikah. Saya Willy Harranto dengan NIM 2014-1401-19 di sini akan menjelaskan terkait tasmiyah dan akikah. Apa itu tasmiyah? Kata tasmiyah berasal dari bahasa Arab yang berarti memberi nama kepada anak yang baru lahir. Tasmiyah merupakan jamuan tasyakuran pada persemian nama bayi yang baru lahir. Tradisi semacam ini pada zaman sekarang sudah mulai menemukan bentuk yang baru, yakni bagi yang mampu biasanya dilaksanakan bertepatan dengan upacara akikahnya, yaitu pada hari ke-7 dari hari kelahiran bayi bersamaan dengan mencukur rambut. Dasar hukum tasmiyah. Hadis tentang tasmiyah yaitu sebagai berikut dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah SAW setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Nah, kemudian pelaksanaan dari tasmiyah itu sendiri. Dari pelaksanaan yaitu alat-alat yang perlu diperlukan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua calon nama bayi, gunting, kurma atau gula jawa atau hal-hal yang makanan-makanan yang manis, kelapa, dan juga yang terakhir tapung tawar sepaket jika mau. Pelaksanaan yang pertama membaca Al-Quran Surah Ali Imran ayat 33 sampai dengan 37. Kemudian prosesi pemberian nama. Kemudian yaitu membaca dengan doa Samatuka ya gulam untuk laki-laki, ya gulamah untuk perempuan. Terus lanjut Dimas sama kaumullah Hufil Laji Fulan bin Fulan. Kemudian yang para hadirin mengucapkan Barakallah Fulan. Kemudian dilanjutkan membaca doa tasmiyah. Kemudian menggunting rambut, melakukan taknik, mencicipi sedikit kurma, madu atau gula jawa ke mulut bayi, tepung tawar, seraya membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum ditutup membaca doa selamat. Bisa dilanjutkan dengan tausiah tentang akikah dan tasmiyah. Selanjutnya sini saya akan membacakan doa tasmiyah di sini. Adapun doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna duna'ana wa taqabbal minna a'malana innaka anta sami'ul alim wa tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma ij'al hadza isma mubarakallah waj'al bi ta'atika istigholah wa bima yardika amalah wa bitolibil ilmi ijtihadah wahtim bi sholihah. Demikianlah doa tasmiyah. Kemudian selanjutnya terkait akikah. Menurut bahasa akikah artinya memotong.
asalnya dinamakan akikah karena dipotong leher binatang dengan penyembelihan itu. Ada yang mengatakan bahwa akikah adalah nama bagi hewan yang disembelih. Dinamakan demikian karena lehernya dipotong. Nah, akikah adalah penyembelihan domba atau kambing untuk bayi yang dilahirkan pada hari ke-7, 14, atau 21 dan seterusnya. Jumlahnya 2 ekor untuk bayi laki-laki dan 1 ekor untuk bayi perempuan. Kemudian dari pelaksanaan dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah bersabda, bayi laki-laki diakikahkan dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian yaitu hukum akikah setelah dewasa. Pada dasarnya akikah disyaratkan dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran. Jika tidak bisa, maka pada hari ke-14. Nah, jika tidak bisa pula, maka hari ke-21. Nah, namun demikian jika ternyata ketika kecil ia belum diakikahkan, ia bisa melakukan akikah sendiri di saat dewasa. Satu ketika Al-Maimuni bertanya kepada Imam Ahmad, ada orang yang belum diakikahkan, apakah ia ketika ia besar ia boleh mengakikahkan diri sendiri? Imam Ahmad kemudian menjawab, menurutku jika ia belum diakikahkan ketika kecil, maka lebih baik melakukan sendiri saat dewasa. Aku tidak menganggapnya makruh. Demikian juga para pengikut Imam Syafi'i juga berpendapat demikian. Menurut mereka anak-anak yang sudah dewasa yang belum diakikahkan oleh orang tuanya dianjurkan baginya untuk melakukan akikah sendiri. Jumlah hewan itu yang lebih utama 2 ekor untuk laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan berdasarkan hadis-hadis. Kemudian hal-hal yang disyariatkan sehubungan dengan akikah yang berhubungan dengan sang anak. Yang pertama, disunatkan untuk memberi nama dan mencukur rambut, yaitu digundul pada hari ke-7 sejak hari lahirnya. Misalnya lahir pada hari Ahad, akikahnya jatuh pada hari Sabtu. Bagi anak laki-laki disunatkan berakikah dengan 2 ekor kambing, sedangkan bagi anak perempuan 1 ekor. Akikah ini terutama dibebankan kepada orang tua si anak, tetapi boleh juga dilakukan keluarga yang lain, kakek dan sebagainya. Kemudian doa menyembelih hewan akikah. Dari riwayat Imam Muslim dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahi Allahu Akbar. Hadis riwayat Muslim 1966. Kemudian doa untuk bayi yang dilahirkan. Dengan membaca Bismillahi Allahumma minka walaka Allahumma naqabbal min fulan. Artinya dengan nama Allah, ya Allah, sembelihan ini darimu dan untukmu, ya Allah terimalah dari sisi fulan. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 19168. Hikmah dari akikah itu sendiri, menurut Syekh Abdullah Nasibulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, beberapa hikmah diantaranya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabi Allah Ibrahim, tak kala Allah SWT menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam. Dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Dan ini sesuai hadis yang artinya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, sehingga anak yang telah ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindungi dari gangguan syaitan.
Kemudian akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberi syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Yang keempat merupakan bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Yang kelima, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Akikah memperkuat ukhuwah persaudaraan di antara sesama masyarakat. Demikianlah materi tentang akikah. Saya Widin Ranto. Sekian, terima kasih.